Langsung saja ya, kita hari ini bahas tentang leverage dalam struktur modal. Bab 12, sedangkan materinya ini dua versi ya. Upload nanti yang terbaru ya. Ini sudah di ini versi ini sudah saya upload, sebenarnya satu lagi belum. Dan untuk materi topik penggunaan leverage ini ada masuk nanti satu soal di esai untuk ujian akhir. Ujian akhirnya ada pilihan berganda dan ada esai, ya, menghitung dari soal cerita. Soal ceritanya ada dari topik penganggaran dan leverage, sama satu lagi pertemuan ke-15 di tanggal 16 yaitu fixed impasse. Oke, jadi penggunaan leverage, struktur keuangan, dan struktur modal. Ini leverage timbul, ya sering mungkin dengar istilah leverage. Leverage itu karena dalam operasinya ya perusahaan menggunakan aktiva atau dana yang menimbulkan beban tetap, kemudian beban tetap utang ya bunga, disebut financial leverage. Kemudian nanti ada perusahaan yang menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap atau aktiva tetap, nanti disebut operating leverage. Jadi ada dua untuk leverage ini, operating leverage dan financial leverage. Struktur keuangan ini, jadi penggunaan leverage dalam struktur keuangan dan struktur modal ya. Apa itu struktur keuangan? Kalau struktur keuangan menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya, nanti nampak dalam neraca sebelah sebelah kredit ya, yang tercermin pada komposisi utang, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Jadi sebelah kanan. Kemudian penggunaan leverage dalam struktur modal. Nah, struktur modal merupakan bagian struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan jangka panjang, nanti tercermin pada utang jangka panjang dan modal. Bisa modal saham atau preference. Nah, nanti leverage faktor ya, perbandingan antara total utang dengan aktiva atau total utang dengan modal. Saya nggak bahas, ini lebih ke rasio ya, saya bahas. Kita lihat konsep leverage-nya dulu ya. Jadi leverage secara literal ya, literally ya, pengungkit ya. Kalau dulu waktu pelajaran fisika mungkin pernah dipelajari tentang pengungkit kayak tuas ya. Jadi kalau mengangkat batu gitu ya, bisa lebih ringan mengeluarkan tenaganya dengan bantuan pengungkit ya. Kalau dalam fisika atau pasti mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang lebih ringan ya. Nah, dalam manajemen keuangan, leverage mempunyai maksud yang serupa. Mengangkat beban yang berat dengan tenaga ringan, sebenarnya ini lebih ke, karena kan keuangan kan hasil outputnya itu adalah laba ya. Jadi meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan tenaga yang
atau model atau input yang mungkin yang dengan model yang sama ya, atau dengan situasi yang sama, bisa ditingkatkan tingkat keuntungannya. Tapi sering juga sih kalau kita dengar istilah leverage company atau unleveraged company. Jadi kalau artinya leverage company berarti perusahaan yang memakai sumber pendanaannya sebagian mungkin dari hutang ya. Nah, tadi saya sudah singgung ada degree operating leverage ya, terkait dengan apa tadi? Perusahaan menggunakan aktiva menimbulkan beban tetap ya, beban tetap kalau penganggaran nih beban itu ada dua ya, beban tetap dan beban variabel. Perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap yang disebut operating leverage ya. Kalau ini adalah susunan unsur-unsur dalam laporan rugi laba ini ya. Ada penjualan, ada biaya, total biaya, ada EBIT, ada kurang bunga, kemudian nanti kurang pajak, baru nanti dapat earning after tax, kemudian ada earning per share. Jadi degree of operating leverage itu dari penjualan, datanya itu dari penjualan sampai EBIT ya. Selanjutnya untuk financial leverage ya, atau degree of financial leverage DFL, timbul karena perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Dalam hal ini utang ya. Kita bisa lihat di dalam laporan laba ini nanti ada dari EBIT, kemudian dikurang bunga ya. Utang di sini ya. Terdampak juga ke pajak, kemudian ke earning after tax, dan earning per share terakhir. Sampai di sini bisa diikuti ya. Mau bertanya silahkan ya. Lagi di awal ini dari degree of operating leverage, kita mulai aja dari operating leverage. Seberapa besar, atau bisa kita artikan operating leverage, seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional ya. Apa sajakah beban tetap operasional? Ada apa? Kurniati, beban kamu kerja di perusahaan apa kategori beban tetapnya? Disebutkan beban tetap. Tergantung perusahaannya ya. Beban tetap itu apa? Contohnya, Kurniati. Beban tetap ya, Bu? Contohkan aja. Contohnya tuh, kerja. Hah? Beban tetap contohnya. Kayak gaji karyawan gitu, beban tetap nggak sih, Bu? Ya, kalau karyawannya di back office yang nggak tergantung kepada produksi ya, bisa. Sewa, kalau beban variabel berarti sifatnya beban variabel gimana? Beban yang setiap bulan dia berubah-ubah tergantung dengan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, kalau di pabrik itu kayak bahan baku ya, bahan baku yang terkait dengan produksi, kuantitas produksi ini bervariasi seiring dengan meningkatnya produksi atau meningkatnya penjualan. Dalam hal ini ya, kita meningkatnya produksi, nanti kita anggap di sini meningkatnya barang produksi itu semua habis terjual ya jadinya. Jadi contoh-contoh di sini
kita asumsikan seperti itu. Nah, Bu, kalau beban listrik sama air itu termasuk beban variabel nggak sih? Kan soalnya kadang berbeda-beda. oh, ada yang masuk ke, kalau di penganggaran nanti kalian bahas lagi ya. Ada yang masuk ke beban tetap, kemudian ada yang masuk ke beban variabel kalau itu listrik tentang produksi ya. Kemudian kan ada juga yang beban tetap itu misalnya kantornya atau kantor pemasaran atau penerangan di sekitar pabrik atau gaji security, semacam itu ya. Jadi ada yang misalnya satu item itu bisa masuk ke beban tetap, bisa ke beban variabel sebenarnya. Cuman tinggal accounting-nya yang biasanya ya istiqomah ya, accounting yang mengklasifikasi itu masuk apa. Untuk ini penganggaran biasanya gitu ya. Nah, ini komposisi dari jadi pengklasifikasian beban biaya tetap ya. Sebenarnya biaya dan beban itu beda. Biaya tetap, tapi di sini disamain. Biaya tetap, biaya variabel berbeda, mempunyai implikasi yang berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Kita coba lihat ya. Dalam hal ini, perusahaan yang menggunakan biaya tetap dengan proporsi tinggi. Sebenarnya biaya variabelnya kecil karena dia bisa menekan, ada sebenarnya biaya variabel yang nggak bisa dilinein ya, kayak bahan baku itu kalau kamu produksinya banyak ya bahan bakunya harus banyak. Nah, kalau dibilang perusahaan yang degree of operating leverage-nya tinggi itu beban tetapnya itu lebih tinggi dibanding biaya variabel. Kalau perubahan penjualan yang kecil nanti akan mengakibatkan perubahan pendapatan yang tinggi. Ini lebih detailnya nanti kita lihat di tabel ya, di tabel. Tingkat dengan operating leverage tinggi, tingkat penjualannya tinggi. Apabila tingkat penjualan tinggi, nanti akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Inilah fungsi leverage-nya ya. Dimana tapi ini bisa jadi pisau bermata dua ya. Kalau kayak leverage-nya bisa meningkatkan tinggi, bisa menurunkan lebih rendah lagi. Bisa membawa manfaat, bisa merugikan kalau penjualannya jatuh banget. Jadi untuk pertemuan ke-15 ini membahas tentang analisis titik impas ya. Jadi analisis titik impas itu kita perlu membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nanti didapat dari biaya tetap dibagi harga per unit yang dijual dikurang biaya variabel per unit. Kalau BEP-nya enggak, untuk biaya tetapnya 10 juta, kuantitas titik impasnya 333 unit misalnya ya. Ini contoh aja. Kalau biaya tetapnya 15 juta, kuantitas BEP-nya ini 42, 457. Untuk degree of operating leverage, ini efek perusahaan, efek perubahan penjualan terhadap pendapatan ya. Rumusnya ini dari persentase perubahan laba dibagi persentase perubahan unit yang terjual. Nah, ini secara matematis seperti ini. Bisa juga profit, persentase ini persentase perubahan profit ya.
Profitnya itu bisa margin kontribusi dikali jumlah unit produk yang dijual dikurang biaya tetap ya. Dalam hal ini delta F sama dengan 0 karena biaya tetap sifatnya kan tidak terpengaruhi dengan naik turunnya produksi ya. Jadi perubahan fixed cost-nya itu sama dengan 0. Ini rumusnya. Degree of operating leverage, persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan sama dengan CM ini contribution margin ya, margin laba dibagi earning before interest and tax. Nanti margin laba itu adalah harga produk per unit dikurang biaya variabel per unit ya. Nanti bisa dilihat juga di contoh. Ini kita lihat tabel di sini. Untuk leverage operasi ya, ada 2 contoh perusahaan A dan perusahaan B. Dengan ini S-nya sales ya. Salesnya per unit itu 10 sama perusahaan A, perusahaan B. Nah, yang membedakan biaya variabelnya atau variable cost ini FC ya. Ini untuk perusahaan A 6, variable cost untuk perusahaan B ini 3 per unit ya. Sedangkan fixed cost-nya perusahaan A 500 lebih kecil ya. Dan perusahaan B yang variable cost-nya 3 itu beban tetapnya adalah 900. Oke, nanti kita lihat nih kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama perusahaan A dan perusahaan B. Kolom 1 produk unit yang terjual ya dalam hal ini. Kemudian salesnya berarti dikali unit terjual dikali harga unit yang dijual ya, harga unit yang dijual ini 10 sama ya perusahaan A dan perusahaan B. Ini di kolom ketiga variable cost-nya untuk perusahaan A kali 6 ya, 100 kali 6. Untuk perusahaan B 3. Kelihatan pasti berbeda. Untuk kondisi menjual 300 unit, variable cost-nya untuk perusahaan B 900. Fixed cost sama ya, dari angka ini 900, untuk A 500 ya, di kolom keempat. Selanjutnya total cost, penjumlahan dari kolom ketiga dan kolom keempat ya. Pasti akan berbeda mengikuti besaran cost dan fixed cost. Selanjutnya di kolom ke-6 earning before interest and tax ya. Total berarti ya. Penjualan dikurang total cost, total biaya. Perhatikan untuk perusahaan A, unit terjual 100, EBIT-nya minus 100. Jika terjual 200 unit, EBIT-nya 300. Terjual 300 unit, EBIT-nya menjadi 700. Lihat, ini perusahaan B. Yang DOL-nya tinggi yang mana? Perusahaan A atau perusahaan B? Degree of operating leverage-nya tinggi yang mana? Perusahaan A atau perusahaan B? Mana? Perusahaan A atau B? Andi?
SERA? Perusahaan A atau perusahaan B yang degree of operating level? Perusahaan Perusahaan mana? Beban tetap apa? Tadi nggak jelas. Coba diulangi lagi, maaf. Perusahaan mana? SERA A atau B? Istiqomah yang mana yang leverage operasinya tinggi? Perusahaan A atau perusahaan B? Yang operasi tinggi yang B, karena fixed cost-nya dia lebih tinggi daripada yang A. Oh ya, iya. Jadi yang fixed cost-nya proporsinya lebih tinggi dibandingkan variable cost-nya ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Kalau kondisi ekonomi bagus terjual 300 unit. Perusahaan B EBIT-nya menjadi berapa ini? 1.200. 1.200. Ini DOL-nya tinggi. Kalau perusahaan A pada kondisi lagi bagus ekonomi, terjual 300 unit, EBIT-nya dapat 700. 700 ya. Jadi dari ilustrasi ini secara gamblang, kalau kondisi bagus nih 1.200 ya dibandingkan 700. Tapi kalau nggak bagus nih, yang terjual cuma 100. EBIT-nya perusahaan B minus 200. iya. Perusahaan A sebenarnya nggak terlalu ini banget ya, minus 100. masih lebih bagus perusahaan A berarti kalau kondisinya penjualan lagi nggak bagus ya. Kalau DOL-nya tinggi itu bagusnya bekerja dengan baik jika penjualan bagus ya. Beban tetap proporsinya itu tinggi dengan beban variabel. Beban variabel itu tergantung dari ini ya. Jual. Ini cuma ilustrasi ya. Kayaknya sih susah sih. Ini kan beban variabel dan beban tetap. Ada yang memang biaya variabel itu wajib ya. Beban tetap itu kalau semakin banyak yang diproduksi, berarti kan dia mencapai skala ekonomis. Selanjutnya financial leverage. Ya. Leverage keuangan ya, besarnya beban tetap keuangan. Nah, kalau tadi itu beban tetap operasional, fixed cost. Nah, financial leverage, ini kita bicara beban tetap keuangan ya. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk hutang yang digunakan perusahaan ya. Jadi kalau leverage keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap atau bunga yang tinggi, berarti kan hutangnya tinggi ya, mempunyai hutang yang tinggi. Berarti ini kita bisa bilang leverage-nya tinggi. Degree of financial leverage juga tinggi. Cuma ada risiko tinggi juga ya. Nah, degree of financial leverage ini punya implikasi terhadap earning per share perusahaan. Jadi kita lihat di contoh, dengan DFL yang tinggi, perubahan EBIT akan menyebabkan perubahan EPS-nya yang tinggi. Kalau EPS tinggi, akan baik untuk earning per share, ya, akan
6% ini dapat dari laba bersih atau earning after tax dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi kalau kamu pemilik saham EPS-nya tinggi, kemungkinan kamu dapat dividen bagus ya. EPS-nya tinggi kan ini dihargai, sahamnya naik. Jadi ini juga sama kayak degree of operating leverage, sifatnya pisau bermata dua. Jika EBIT meningkat, EPS akan meningkat secara signifikan. Nanti jika EBIT-nya turun, turun lagi dia ya, secara signifikan. Nah, ini rumus derajat atau derajat leverage keuangan. Efek perubahan EBIT terhadap pendapatan. Ini dituliskan secara matematis seperti ini. Nanti rumusnya akan diturunkan. Delta bunga itu sama dengan 0. Jadi kalau naik turunnya penjualan, ya bunganya kan tetap ya. Perubahan bunganya 0 nih. Nanti hasil akhir rumusnya diselesaikan matematis itu EBIT dibagi EBIT dikurang bunga. Ini EBT. Semakin tinggi hutang yang dipakai, degree of financial leverage-nya tinggi, nanti implikasinya ke perubahan EBIT ya, EBIT-nya dan EAT-nya nih, earning after tax-nya nanti yang lebih bagus. Ini rumusnya matematis ya, FL EBIT dikurang EBIT kurang I ya, atau bisa disebut juga laba sebelum pajak. Ya, tolong diingat di laporan laba rugi apa aja itu biar lebih paham konsepnya. Oke, kita lihat contoh di tabel ini. Ada perusahaan A ya dan perusahaan B, di mana struktur modal perusahaan A 100% ekuitas, modal sendiri atau modal saham. Sedangkan perusahaan B 50% utang, 50% ekuitas. Ekuitasnya 2.500, utangnya 2.500. Perusahaan B sahamnya menjadi 50 lembar ya. Sedangkan perusahaan A yang saham biasa ini modalnya 5.000. Saham biasa yang beredar adalah 100. Banyak dia karena dia kan nggak pakai utang ya. Ini ada 7 kolom, ada EBIT, interest, earning before tax, kemudian earning after tax, EPS ya. Unsur yang ada di dalam laporan laba rugi dimulai dari EBIT sampai earning after tax, kemudian EPS. Silahkan diamati tabelnya, perbedaannya apa. Untuk perusahaan A karena tidak ada bunga di kolom kedua dia 0 ya. Tidak ada hutang, tidak perlu bayar bunga. Perusahaan B dengan bunganya 12% ya, hutangnya 2.500 kali 12%, jadi 300. Jadi kita lihat ada 4 kondisi ya di sini. EBIT-nya sama dengan 0, EBIT-nya sama dengan 500, EBIT-nya sama dengan 700, EBIT-nya sama dengan 900. Perusahaan A dan B. Kita lihat nih.
Bagaimana perusahaan B yang punya utang ya, ada bayar di kolom 2 ada di angka 300, EBT-nya menjadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian setelah itu dari earning before tax dikalikan dengan tarif pajak ya, atau EBT ini biasanya kalau dari sisi pajak atau pendapatan kena pajak ya. Pendapatan yang dihitung tarif pajaknya. Nanti kamu harus membayar ya. Jadi dalam sisi perusahaan, pembayaran pajak ini akan mengurangi ya. Sehingga nanti baru dapat earning after tax atau laba bersih di kolom 5 ini. Kan perusahaan A dan perusahaan B. Selanjutnya di kolom ke-6 perhatikan perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan mana yang degree of financial leverage-nya tinggi? A atau B? Ya, Sarah Andriani. Ya, Bu. Yang mana yang degree of financial leverage-nya tinggi? A atau B? A atau B? Aska masih di tempat kah? Kurniati, perusahaan A atau perusahaan B? Yang mana degree of financial leverage-nya tinggi nih? Ayo, silakan. Sandi. Siapa yang mau jawab? Perusahaan A atau perusahaan B? Yang degree of financial leverage-nya tinggi. Halo? Perusahaan apa? A atau B? Perusahaan B ya, yang memakai utang, yang punya, kalau perusahaan A kan nggak punya hutang ya, perusahaan B punya hutang. Ini degree of financial leverage perusahaan B lebih tinggi ya. Kita lihat EPS-nya. Pada saat EBIT-nya bagus ya, 900, perusahaan B EPS-nya 7,2. Selanjutnya kalau bandingkan dengan perusahaan A, berapa EPS-nya dengan EBIT 900? Kurniati? Ya, Bu. Berapa EBIT-nya untuk perusahaan A? 540. Lebih bagus mana? Perusahaan A atau Lebih perusahaan bagus perusahaan B. Ya, dengan leverage-nya tinggi, penjualannya bagus ya, EBIT-nya tinggi, ini perusahaan B lebih bagus. Tapi lihat jika EBIT-nya 0 ya, perusahaan B itu EPS-nya minus ya, tanda kurung ini minus 3,6. Kalau perusahaan A ini
Lebih bagus mana? Perusahaan A atau B? Pada saat EBIT-nya 0. Kondisi di baris pertama. Lebih bagus mana kondisinya? Perusahaan A nggak sih, Bu? Ya, perusahaan A ya. EAT-nya nih 0, berarti titik impas ya. Impas dia. EPS-nya juga 00. Sedangkan di perusahaan B yang degree of financial leverage-nya tinggi ya, kondisi buruk lah ya ini, dia minus nih. Kalau EBIT-nya 700, mana lebih bagus, perusahaan B atau perusahaan A? Lihat aja yang lebih tinggi EPS-nya ya. Lihat yang lebih tinggi EPS karena kita bicara EPS. Untuk kekayaan pemegang saham. Ya. Kalau pada saat EBIT 700, nih, perusahaan B EPS-nya 4,8, perusahaan A 4,2 ya. Lebih bagus perusahaan B. Berarti lebih bagus menggunakan hutang. Tapi jika EBIT-nya 500 nih. EBIT 500. Perusahaan B EPS-nya 2,4. EBIT 500 untuk perusahaan A, EPS-nya 3. Lebih bagus dong ya. Perusahaan A jadinya. Jadi ada kondisi tertentu perusahaan baik menggunakan hutang, ada kondisi tertentu kalau kondisi lagi nggak